berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan yang luar biasa ini. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena setiap hari Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi Tuhan ingin memberi kami kelegaan karena Engkau tahu bahwa perjalanan hidup kami tidak selalu baik-baik saja. Ada hal-hal yang membuat hati kami begitu gelisah, kami berbeban berat, letih lesu. Tetapi kelegaan itu senantiasa Engkau sediakan. Kami bersyukur atas hal itu. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, biarlah ini juga semakin memberi kami kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan yang hakiki akan terjadi dari dalam dan berdampak keluar, bukan sebaliknya dari luar kemudian mempengaruhi yang di dalam. Tidak. Perubahan hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, itu dimulai oleh Roh Kudus dari dalam diri kita. Karena manusia batiniah kita berubah, maka itu akan keluar menggerakkan manusia jasmani kita untuk melakukan sesuatu yang berubah, bahkan mengalirkan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terlihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu contoh di Alkitab yang diperlihatkan oleh orang-orang Efesus. Ketika mereka dilawat oleh Tuhan, hati mereka diubahkan dan hal itu semakin terlihat nyata lewat tindakan yang mereka lakukan. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13-20 itu akan menjelaskan, memberi gambaran kepada kita apakah tindakan nyata dari perubahan hidup yang terjadi dari orang-orang yang dilawat oleh Roh Kudus. Kita akan lihat dulu bagian awal, latar belakang dari hal ini dulu. Kita baca ayat 13-17 ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini satu kisah yang lucu. Orang memanfaatkan nama Yesus padahal mereka tidak percaya. Itu hanya menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengusir roh jahat. Yang terjadi, mereka akhirnya justru diserang roh jahat dan dipermalukan. Peristiwa ini membuat nama Yesus menjadi semakin termasyhur.
Yesus Kristus Sang Penebus dan Tuhan itu semakin didengar beritanya karena memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Saudara-saudara, dari sini kita bisa mengerti ada beberapa poin jelas bagaimana perubahan yang hakiki itu terlihat. Ketika mendengar hal itu, orang-orang yang percaya Yesus, hatinya yang sebelumnya sangsi, hatinya yang sebelumnya mungkin berprasangka dan tidak suka. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, mereka menjadi kagum, mereka menjadi takut, gentar, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Ada perubahan di dalam hatinya. Ketika hati mereka diubah oleh Roh Kudus, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian perubahan apa yang terlihat? Yang pertama, mereka mengakui kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Perbuatan apa? Penyembahan berhala. Perbuatan apa? Tipu muslihat. Perbuatan apa? Menyalahgunakan pelayanan rohani untuk kepentingan sendiri. Perbuatan apa? Menyombongkan apa yang dia lakukan, mengandalkan kekuatannya sendiri, atau menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan sendiri. Orang-orang Efesus ini membuktikan bahwa mereka sudah berubah lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati mereka, manusia batiniah mereka berubah. Itulah sebabnya mereka membuktikan perubahan itu tanpa harus ada yang memaksanya. Mereka mengadakan pengakuan di depan umum bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, seseorang yang sudah Tuhan ubahkan di hatinya tidak akan menyembunyikan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan dan tidak malu lagi mengakui bahwa dia pernah berbuat dosa. Orang yang sungguh-sungguh bertobat itu, dia justru akan menjadi orang yang lebih mudah terbuka, jujur dengan fakta hidupnya yang tidak sempurna di masa lalu. Perubahan hidup akan mendorong seseorang membereskan dosa-dosanya. Dan cara membereskan dosanya tentu saja harus dengan keterbukaan, pengakuan yang jujur. Dia akan memperbaiki kesalahan yang pernah dia buat. Dia akan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat dosa-dosanya. Jadi hati yang sungguh-sungguh bertobat, hati yang sungguh-sungguh percaya akan terlihat secara nyata dalam tindakan yang bisa dilihat orang lain. Yang kedua, mereka kemudian meninggalkan kebiasaan lama dan mengembangkan kebiasaan yang baru. Ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ini sebuah tindakan perubahan yang luar biasa diperlihatkan orang-orang yang dijamah Roh Kudus, yang hatinya sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus, yang hatinya sungguh-sungguh bertobat. Kebiasaan lama lewat membuang dan membakar buku-buku sihir mereka itu memperlihatkan mereka benar-benar sudah menganggap ini masa lalu, itu kesalahan, itu sesuatu yang berdosa. Aku tidak mau lagi terikat dengan dosaku yang lama. Mereka tidak hitung-hitungan. Padahal ketika mereka membakar buku-buku itu, mereka secara keuangan mereka rugi. Karena mereka beli dengan uang yang mahal. Karena begitu banyak buku-buku yang kemudian dibakar bersama-sama. Secara uang rugi, secara aset mereka kehilangan, tetapi mereka rela untuk lepas. Karena apa? Hati mereka sudah berubah. Bagi mereka yang penting adalah Yesus Kristus yang mengasihi. Perubahan hidup yang nyata
mestinya memang harus ditindaklanjuti, meninggalkan kebiasaan lama. Bagi orang Efesus, kebiasaan lama itu adalah mempelajari buku-buku sihir, mempelajari buku-buku penyembahan berhala, mempelajari buku-buku yang terkait dengan kuasa kegelapan dan mempraktekannya. Mereka buang buku itu karena mereka punya yang lebih penting, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ini seperti yang pernah dirasakan dan mengubah hidup Rasul Paulus. Paulus berkata, kalau dari sisi lahiriah, aku lebih dari kalian semua. Kemudian dia jelaskan betapa luar biasa masa lalu secara lahiriah, tetapi dia berkata, ketika aku berjumpa dengan Kristus, semuanya aku anggap sampah. Artinya apa? Dia rela kehilangan hal-hal yang dulu berharga di masa lalunya. Hal-hal yang dianggap bernilai di masa lalu ketika dia belum percaya Yesus. Tetapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, semuanya sampah. Semuanya aku buang. Semuanya tidak bernilai lagi karena aku sudah bertemu dengan Yesus Kristus. Ini perjumpaan yang sangat bernilai. Ini adalah kehidupan yang sangat bernilai. Saudara-saudara, dosa apa yang di masa lalu menguasai hidupmu? Keterlibatan dalam hal apa yang membuat saudara jauh dari Tuhan? Lalu apakah ada benda tertentu, ada sesuatu yang itu jadi tanda atau kenang-kenangan? Apakah saudara rela lepas itu demi imanmu kepada Yesus Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang lebih mulia daripada semua barang, daripada semua penyembahan-penyembahan yang tidak benar itu? Kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus lebih bernilai dari semuanya, maka saudara akan rela kehilangan sesuatu yang dulu saudara anggap berharga, yang dianggap orang dunia ini berharga, karena saudara sudah temukan yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang memberi saudara semua kepastian keselamatan, yang memberi saudara perubahan hidup, yang menjadikan saudara pribadi-pribadi yang berharga, yang memiliki status luar biasa sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, pilihlah Yesus Kristus dan tinggalkan yang lain. Hidupmu akan lebih bernilai dari sebelumnya. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami sudah menemukan yang paling berharga dalam hidup kami. Hidup kami tidak pernah sia-sia lagi. Hidup kami tidak sama lagi. Kami menemukan jalan hidup yang baru. Kami menemukan nilai hidup yang baru. Bahkan dalam Yesus Kristus, kami sudah diampuni dan dibebaskan dari semua belenggu dosa, dari semua kuasa kegelapan, dan hidup kami semakin memperlihatkan berharga dan bernilai serta mulia. Bapa, hamba-Mu berdoa, mungkin di antara saudara-saudara yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka masih terikat dengan kuasa kegelapan. Hidup mereka masih hancur berantakan dan dikuasai dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan berdosa. Mereka masih diperdaya dengan tipu muslihat iblis. Hidup mereka menjadi sia-sia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mencerahkan mata batin mereka, merubah keyakinan mereka. Roh Kudus jamah, ubah hati mereka untuk bisa mempercayai kabar sukacita di dalam Yesus Kristus. Perbarui hidupnya, bebaskan mereka Bapa. Biarlah sukacita, damai sejahtera sungguh-sungguh mereka alami, perubahan hidup yang nyata itu akan terjadi dalam kehidupan mereka semua.
Namamu dipuji dan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang dalam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungin. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan juga kalau ada yang mau memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara setiap hari boleh mengalami Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku